Apa saja gejala penyakit ginjal? Ketika ginjal mengalami gangguan, akan terdapat beberapa gejala umum yang akan dirasakan oleh penderita penyakit ginjal. Di antaranya adalah mual-mual, muntah, gatal-gatal, tubuh terlihat pucat, badan terasa lemas, beberapa bagian tubuh membengkak, sesak napas. Gejala-gejala tersebut tentunya akan mengganggu aktivitas penderita penyakit ginjal. Kondisi penderita yang utamanya mengalami sesak napas, badan lemas, pucat, serta bagian tubuh yang membengkak akan mempengaruhi kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu, penderita penyakit ginjal harus segera mendapatkan penanganan yang tepat agar tetap dapat hidup secara berkualitas. Penyebab penyakit ginjal. Agar dapat terhindar terkena penyakit ginjal, maka perlu untuk mengetahui penyebab penyakit ginjal sebagai berikut. 1. Penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Kedua, penderita diabetes mellitus atau gula darah yang kadar gulanya selalu tinggi. Ketiga, batu ginjal yang tidak diobati secara tepat. Keempat, penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Kelima, infeksi saluran kemih yang parah. 6. Selalu atau terus-menerus mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri. 7. Mengonsumsi bahan-bahan yang bersifat reprotoksik atau berbahaya bagi ginjal. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit ginjal. Berikut adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan agar seseorang tidak terkena penyakit ginjal. Pertama, hindari makanan atau obat-obatan yang bersifat mengganggu ginjal, yaitu obat-obatan anti nyeri, makanan atau minuman yang menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti pewarna yang berbahaya. Kedua, selalu mengendalikan tekanan darah. Ketiga, menjaga kadar gula darah dalam rentang normal. Keempat, mengendalikan progresivitas penyakit autoimun. Kelima, segera mengobati infeksi saluran kemih sedini mungkin. Sekilas tentang penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis menahun, bahkan berpotensi seumur hidup dengan tanda atau ciri-ciri tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah, akibat tidak bisa diubah menjadi energi yang diperlukan tubuh. Apa fungsi glukosa dalam darah? Jika dilihat dari namanya, yaitu gula darah, tentu yang akan terlintas dalam pikiran kita ada gula di dalam darah. Betul, karena pengukuran gula darah didasarkan pada jumlah glukosa di dalam darah kita. Glukosa dalam darah berasal dari karbohidrat makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan juga di otot. Glukosa dalam darah berfungsi sebagai sumber energi, membentuk DNA, dan mencegah sel saraf dalam jaringan otak keracunan amonia. Ini semua baik jika jumlah glukosa atau gula darah dalam posisi stabil normal, yakni tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Berikut adalah panduan terapi untuk penderita ginjal, diabetes, dan ambien. Yuk, berarti ini ditekan. Ini ya. Oke, dirapatkan kakinya. Gini Pak, kakinya gini Pak. Oke, gini. Dagu, rumusnya dagu nempel di dada. Dagu nempel di dada. Oke Pak, angkat seperti gini. Perhatikan, seperti gini. Nih. Tuh.
Tuh. Matanya boleh ditutup. Hidungnya boleh, napasnya di hidung. Angkat pinggulnya, Pak. Angkat pinggulnya. Angkat pinggul bisa. Oke, angkat pinggulnya bisa nggak? Oke, orang sakit gula nggak bisa ngangkat kayak gini, berat. Orang sakit ginjal nggak bisa ngangkat kayak gini. Kalau udah terangkat, insya Allah pas. Ayo, turun. Angkat. Angkat. Dagu nempel di dada. Agak depan sini, Pak. Agak depan ini. Ini, ayo. Angkat. Angkat. Oke, angkat. Angkat. Ini. Angkat. Inilah terapi untuk penyakit diabetes dan ginjal. Ayo. Angkat. Angkat. Sip. Angkat. Sip. Angkat. Sip. Berapa kali Ustaz? 5 kali maksimal cukup. Oke. Luruskan, Pak. Luruskan. Gimana rasanya? Dalam sehari berapa kali Ustaz? Gimana rasanya? Sehari bisa siap sholat. Nah, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mundur Pak sedikit ke belakang. Perhatikan. Ini manfaatnya bukan hanya untuk gula, bukan hanya untuk ginjal, tetapi manfaatnya untuk ambeien. Banyak orang ambeien? Banyak. Gak perlu dipotong, gak perlu dorong-dorong. Cukup gini aja angkat. Ini dagu nempel di dada. Rumusnya dagu nempel di dada. Tutup mata boleh, napasnya di hidung, keluarkan di hidung boleh. Setelah kita angkat ini, pusatkan tenaga kita di lubang anus. Tarik, gini, perhatikan. Nih, tarik anusnya, tarik lubang anus. Tenaganya lubang anus. Otomatis dia 3 kali ngangkat aja langsung masuk. Gak perlu dipotong, gak perlu dioperasi ya. Gak perlu dioperasi. Kalau Bukan bayang. dipotong dampak. Berarti pantatnya diangkat, Ustaz. Pantatnya diangkat. Pantatnya diangkat. Maka kalau dipotong berarti kan udah ada bermasalah, berbahaya, mengurangi ciptaan Allah, kecuali berlebih. Gitu. Kalau masih bisa dilakukan ini secara mandiri, lakukan mandiri. Ayo praktekkan Pak sampai bisa. Yang penting rumusnya tahu, dagu nempel di dada. Bukan hanya untuk ambeien, untuk miom. Miom. Apalagi coba? Miom.